Perkenalkan, nama saya Nurholis Ibrahim, kelas Sosiologi D, NIM 1803030175, semester 6, jurusan Sosiologi. Kali ini saya akan mereview judul saya tentang peran lembaga swadaya masyarakat dalam meningkatkan potensi pendapatan ekonomi masyarakat pesisir di Riung, Kabupaten Ngada. A. Latar belakang. Kabupaten Ngada memiliki wilayah perairan laut yang sangat potensial baik di pantai utara yaitu Laut Flores, Kecamatan Riung, maupun pantai Laut Selatan yaitu Kecamatan Aimere. Kekayaan laut yang utama yaitu ikan, lobster, rumput laut, dan mutiara. Sumber daya perikanan dan kelautan di Kabupaten Ngada memiliki garis pantai sepanjang 219 km dengan rincian pantai utara 105 km, pantai selatan 114 km. Sesuai PP nomor 25 tahun 1999, luas laut yang menjadi kewenangan kabupaten hanya mencapai 4 ml laut. Pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan telah membentuk suatu program pemberdayaan ekonomi khusus pada masyarakat pesisir yang dinamakan dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir atau dalam kurung PEM. Program tersebut dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan pada masyarakat nelayan, terutama pada nelayan-nelayan buruh sehingga tercapai tingkat kesejahteraan nelayan tersebut. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang dikoordinasikan oleh Pemda, Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menangani pesisir dan pulau-pulau kecil melibatkan masyarakat pesisir dalam setiap tahapan kegiatannya. Program PEM pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 di Kabupaten Ngada pada Kecamatan Riung. Pelaksanaan program PEM diperluas menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Aimere dan Kecamatan Riung yang ada di wilayah Kabupaten Ngada. Dinas Kelautan dan Perikanan, program PEM yang dilaksanakan di Kabupaten Ngada, lebih khususnya di Kecamatan Riung dan Kecamatan Aimere, yaitu pesisir selatan dan utara. Untuk tahun 2017, Kecamatan Riung pesisir utara kembali menjadi lokasi sasaran dari program PEM. Pada tahun tersebut, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan menunjuk 2 kecamatan sebagai lokasi sasaran PEM, yaitu Kecamatan Aimere dan Kecamatan Riung. Setelah lokasi kecamatan ditentukan, maka selanjutnya tiap-tiap kecamatan melaksanakan musyawarah untuk menentukan negara dan kampung yang menjadi sasaran PEM. Untuk Kecamatan Aimere adalah Lembayung, Perak, Kilo 3, sedangkan Kecamatan Riung adalah 17 Pulau Riung dan air terjun Damo. Pengolahan wilayah pesisir seperti di Kecamatan Riung secara berkelanjutan adalah jalur yang sempit di mana terjadi interaksi darat dan laut. Artinya, kawasan pesisir meliputi kawasan darat yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, gelombang pasang surut, dan kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami dan aktivitas manusia di darat, sedimentasi, pencemaran. Wilayah pesisir dalam geografi dunia merupakan tempat yang sangat unik, karena di tempat ini air tawar dan air asin bercampur dan menjadikan wilayah ini sangat produktif serta kaya akan ekosistem yang memiliki keanekaragaman lingkungan laut. Pesisir tidak sama dengan pantai, karena pantai merupakan bagian dari pesisir. Ekosistem pesisir potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir secara garis besar terdiri dari 3 kelompok. A. Sumber daya dapat pulih yaitu hutan mangrove. Ekosistem terumbu karang, rumput laut, sumber daya perikanan laut merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir. Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi bermacam biota, penahan abrasi, penahan amukan angin topan dan tsunami, penyerapan limbah, penyegah intrusi air laut, dan lain sebagainya. Sumber daya pulih yang
terdapat di pesisir juga mempunyai fungsi ekonomis seperti penyedia kayu, daun-daunan sebagai bahan baku obat-obatan, dan lain-lain. B. Jasa-jasa lingkungan. Jasa-jasa lingkungan yang dimaksud meliputi fungsi kawasan pesisir dan laut sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim, kawasan lindung, dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi fisiologis lainnya. Konsep pengolahan di wilayah pesisir Kecamatan Riung berbeda dengan konsep pengolahan sumber daya di wilayah pesisir seperti Bajawa Soa dan Goleva yang mengelola semua orang dan segala sesuatu yang ada di wilayah pesisir. Contoh dari pengolahan yang berbeda dengan pengolahan wilayah pesisir adalah pengolahan perikanan, pengolahan hutan pantai, pendidikan dan kesehatan, di mana contoh-contoh tersebut tidak melihat wilayah pesisir sebagai target. Yang paling utama dari konsep pengolahan wilayah pesisir adalah fokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri, di mana inti dari konsep pengolahan wilayah pesisir adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan, ekonomi, dan sistem sosial. Strategi dan kebijakan yang diambil didasarkan pada karakteristik pantai, sumber daya, dan kebutuhan pemanfaatannya. Oleh karena itu, di dalam proses perencanaan wilayah pesisir, dimungkinkan pengambilan keputusan akan diarahkan pada pemeliharaan untuk generasi yang akan datang. Idealnya, dalam sebuah proses pengolahan kawasan pesisir yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi, harus melibatkan minimal 3 unsur, yaitu ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat. Oke, baik. Sekian review dari saya. Terima kasih.